Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mau ini sih hari TikTokan di kamar dulu. Biasa ritual kalau ketemu sama saya ketika saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Sok sadaya nanya sareng gerakan nanya ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sakedan. Ibu mangga atuh dibuka heula. Ya. Oh, sekarang mangga ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdarihi wa alihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung di masjid dina kaayaan sehat walafiat. Tahilap salawat wa salam mugi selalu terlimpah curahkeun ka baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, dugi ka urang sadayana, mugi urang sadayana ngingeun sabatu ujian. Alhamdulillah, ini kasumpinganna di tim Madinahnya di Muhammad, dan hapunten tetiasa ngamukan anu sakumaha saya nanya keayaan sapertos dia nanya ngangkana tegaduh aula perintah ngiring ka masjidnya. Ibu hatur nuhun sadayananya atau tiasa nganyumpingan ieu acaranya mengawal waktosna. Titi Madinah panginten bade masihan pemberitahuan, pengajaran, pencerahan sareng segala rupi pangintennya anu kedah disampaikan. Alhamdulillahnya hatur nuhun sakali dikasih. Mangga panginten waktos sareng nyangkakeun. Lanjut ya Bunda ya. Nah, kenapa kita itu di pagi hari harus tetap ceria Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau ibu manyun pagi-pagi maka dipastikan sok manyun sampai sore. Sok itu Tara? Makanya ibu-ibu mah Bunda diwajibkan pagi hari itu harus tetap ceria, tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasa ibu-ibu mah sok hareureuy enjingkan eta sareng urang kali gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Kan tenang ditambah suamina pika sebeuleuh. Ditami deui aya tetanggi meser kulkas anyar enjingkeun. Kalah eta sok hareudan. Nah, maka dengan demikian Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, cum. Anu sok nyiwitan budakna.
Terapinya gampang, sederhana. Bunda terkena dongkap ke psikologi, terkena dongkap ke rumah sakit, gratis. Cukup duduk cantik saja di rumah. Karena ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ya, jadi dengan tepuk tangan itu kita bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, cuman tepuk tangan sorangan di jalannya. Bisa dianggap nugelo. Kemudian dengan tersenyum Bunda itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Aduh ya. Jadi lamun anu hoyong leungit kokoleuteunana, tahu kokoleuteun? Jadi lamun hoyong leungit kokoleuteun teh ibu teh kenging disablon pipina. Naon anu beureum dina pipi teh? Sekian sablon eta. Nah ya, kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba Bunda ya, apa kata jadi 17 tahun atau henteunya? Siap? Oke. 1, 2, 3 boleh tepuk tangan yang meriah. Kan lumayan agak cerah ya. Kamari hujan angin, dordar gelap, sigar teh nu pasea di imahna. Nah, maka dengan demikian Bunda, kalau di rumah Bunda punya suami yang suka marah-marah atau ketika suami marah-marah teh jangan ikutan marah, Bun. Cukup tepuk tangan saja. Insya Allah dicabok. Ulah ya Bunda, baik. Nah itu ya Bunda, sedikit terkait dengan emosi. Cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner cheat. Apa itu inner cheat Bunda? Sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gepita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang aja, ingat aja Lailatul Qadar ya Bunda. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, sebentar lagi ulang tahun di atas tumpengna. Takdiran anak. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gepita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Ada yang mau? Naon alim sirka bongkar suaminya 2 atau rawe? Nah Bunda, di hipnoterapi itu bukan untuk tipu-tipu atau bukan untuk bukar aib, karena di hipnoterapi itu Bunda ada hypnosmoking. Jadi bagi suami Bunda nusak ngarokok itu bisa diberhentikan ku hypnosmoking Bun. Karena suami teh sok saya lihat teh adik ngarokok belan nganyuk hutang ari beas teu kabeuli. Gitu kan. Kemudian di hipnoterapi juga ada hypnoslimming bagi Bunda yang ingin langsing ada. Ya. Langsung dicabang patulangan. Nah, jadi dengan hipnoslimming Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi bisa langsing. Ada yang mau? Jadi yang mau silakan datang ke kantor, Ibu 500.000 sekali pertemuan. Nah, mungkin yang membuat langsing teh sana hipnoslimmingnya tapi 500.000 nah. Pokoknya balik bisa balik lempang. Nah itu Bunda. Nah kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Ya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawuy. Baru lagi. Tapi insya Allah kita nggak akan buka aib hari ini, karena yang dibukain aibnya silahkan di belakang aja ya Bunda. Karena kita akan bahas terkait dengan inner cheat. Apa itu inner cheat Bunda? Inner itu kan banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada juga inner cheat. Kalau inner beauty Bunda biasa dikenal dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, kudu bukna di bereman, halisna di hideungan, pipina di blowonan. Ari beung hideung cik atau mikir. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum, emosi sama perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya Bunda lamun duduk sama orang nu sok ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem? Panas atau adem Bunda? Panas. Nah gini betah 2 jam teu beres-beres. Tapi kade teh angan ku salakina ka mana pamajikan urang PT keur ngagosip. Obong panas tapi betah kumaha. Berarti lain panas beureun hadeut gitu ya.
Nah kemudian bunda, kalau bunda duduk sama orang sok baik hati, sok nolong orang, kira-kira panas atau adem? Adem. Kenapa? Karena emosi sama perilaku manusia itu bunda sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor kan emer kuantum. Jadi teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini gelombang emosi manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi manusia, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung emosi yang keluar. Namun bunda sok ngomongkan batur, nganyuk taramayar, kemudian darmaji, dahar lima ngaku hiji, ya. Maka di sininya matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong, kayak sender bolong, ya. Nah. Tapi kalau bundanya baik hati, suka nolong orang, suka nganyukin uang walaupun baik temayar oke. Ayo gitu entah. Namun ayah sok dia ke Nabi perioke. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik bunda. Makanya cantik itu dari dalam bukan dari luar. Bunda, dan kemudian terkait dengan emosi ini, saya dulu pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan oleh Deddy Kombuzer. Deddy Kombuzer pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun bun, dan dia punya 8 anak bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Kemudian ketika itu Deddy Kombuzer nanya, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan ibu di jam 6 ke jam 8 sabar kali nyarekan budak tadi di mana. Makanya wajar kalau ibu mah cepat innalillahi, saya mah panjang umur. Karena itu suka kampungan wae. Ya, jelas ya. Dan kemudian yang selanjutnya Buddha ana inner handsome. Kalau inner handsome teh wajah Korea hati Mekah ibu. Jadi lamun ibu selfie engke caption nanti wajah Korea hati Mekah. Insya Allah anu ningal oke. Berat dari caption ya. Tidak sesuai dengan realita. Dan kemudian ada juga inner chin. Kalau inner chin itu biasa dikenal bunda di psikologi itu dengan istilah luka batin. Karena mungkin bunda hari ini banyak melihat anak di bawah 7 tahun dia baiknya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, di papan antara pernah ngalawan. Tapi kunon pas SMP dia malah ngarokok, mabok, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur. Nah jamur teh pun janda di bawah umur. Ada janda bengstrat. Jelas ya, kenapa banyak anak yang seperti itu padahal ketika kecil dia baiknya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya majin, di papan antara ngalawan. Penyebabnya satu bunda, karena dia mengalami luka batin. Sok, iklan Pepsodent. Gitu ya. Oke lanjut. Halo sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya apa penyebab luka batin? Yang paling pertama penyebab anak luka batin itu adalah karena hari ini saya melihat banyak sekali anak-anak yang korban kekerasan bunda ya. Karena banyak orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara sekali hauk 2 gaplok 3 cabok. Ayah gitu di dia. Ayah. Ya, jadi wajar kalau hari ini tuh bunda banyak sekali anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Jadi wajar kalau anak-anak hari ini lebih mencintai apa bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bun. Makanya lamun bapakna balik gawe nu paling pertama ditanyakeun naonna? HP-na kan bae bapak nama teu balik deui. Yang penting mah HP-na balik deui gitu kan. Dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Itu adalah ketika anak lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar bunda kamari di Tasik itu ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun. Padahal punya 8 anak pun, anaknya balaleunga, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya meninggal, orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kesepian. Kenapa itu terjadi pada punya 8 anak balaleunga? Karena ketika kecil anak ini lebih mencintai HP bapak dan mamahnya, makanya ketika sudah dewasa wajar kalau anak ini lebih banyak mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Jelas sampai sini bunda? Maka salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu adalah ketika anak kita lebih mencintai HP bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri.
Makanya wajar kalau bunda hari ini banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, orang anak kami sih susah sholat, susah makan, lamun dititah belajar kalah ngelawan dan yang lainnya. Jawabannya satu bunda, karena anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak taat karena cinta bukan karena takut bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail itu bunda? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah tuh. Kalau anak sudah taat karena cinta bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh mandi, jangankan disuruh belajar bunda, leher pun akan dia kasih ke orang tuanya. Dan lalu kenapa anak hari ini, anak bunda susah disuruh sholat, susah disuruh makan? Jawabannya satu, karena anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis satu per status ya. Ketek Pak Kodar gitu. Nah, daripada ngomongkan batur statusnya biomong. Jelas. Lepas sinir ya, ayo liur gitu. Katanya nuain ku aing gitu. Nah, nulis biomong ya, mending nulis karena itu. Jelas ya sampai sini bunda. Lalu bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita supaya anak kita itu taatnya karena cinta bukan taat karena takut? Sederhana bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu tuh kudu dibere jajan wae, teu kudu dibere mainan wae, teu kudu dibere HP wae. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Nah, untuk skin hanger teh bun, kan ibu mah terana skincare, jadi skin teh glowing, hanger teh gantungan baju, nah pambelikeun di pasar loba. Bukan ya bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya, dan ini bunda ada ceritanya. Kemarin itu ada klien bunda kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Pada kelas 1 SMP anaknya bunda. Nah kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, pada seorang pengedar pun. Nah kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lalu kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba bunda? Halo. Kernaon kan ker duit bapana beunghar, dikonsumsi juga enggak. Lalu kernaon anak ini ngedarin narkoba bunda? Nah karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini dari narkoba, kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama om-om yang nyuruh dari narkobanya. Ternyata bunda yang nyuruh dari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut bunda, dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin dari narkoba pun. Sedangkan bunda di sini pengen anaknya soleh-soleha, pengen anaknya jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting dia. Hello. Sabar tahun sekali parenting. Tuh kamu ada namanya, udah mewe dayakeun sakola kayak gitu. Orang Australia itu bunda sampai parenting dulu 3 bulan, menyengajakan supaya tahu bagaimana cara merangkul anak yang galau. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, tidak pernah parenting bunda. Sehingga wajar kalau tadi banyak anak yang ketika kecilnya baik tapi kuno pas SMP dia malah bolos sekolah, malah hamil di luar nikah dan yang lainnya, karena tadi kita tidak pernah belajar bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Jelas sampai sini. Lalu hasil dari parenting ini, orang Australia ini tuh bunda melakukan yang hal ajaib yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Ternyata yang paling pertama dilakukan sama si orang Australia ini ketika ketemu sama si anak ini di sebuah mall itu adalah yang paling pertama menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua si orang Australia ini nanya sama si anak ini, bunda, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lalu reaksinya seperti apa bunda? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapin perasaannya. Tapi kunaon anak ini melakukan itu semua, dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak pulang sekolah? Lalu paling pertama ditanyakan, halo. Namun budak balik sekolah, dan paling pertama ditanyakan, pamulangan mana pamulangan? Untuk kedua PR mana siapa PR mana kerjakan gitu kan ya. Jadi nanawan yang buburu, nanawan buburu liwar teh gitu kan.
Yang paling parah lagi bunda di Cimahi mah naon anu paling pertama ditanyakan sing ketika anak pulang sekolah. Tupperware mama mana? Ya Allah, Robi, ibu-ibu sekarang itu lebih takut kehilangan senop Tupperware bunda dibanding anaknya. Ngajarkeun teh pada Tupperware mama cicilan acar beres, anak mah bisa nyieun. Parah ya bunda, jadi wajar atau kalau anak bunda taatnya karena takut bukan karena taat karena cinta, karena anaknya aja, orang tuanya aja masih cintanya ke Tupperware bukan ke anaknya bunda ya. Jelas? Makanya sok kabayang bunda, bayangkan kalau hari ini bunda punya suami, dia kerja ngojek, papanasan, kehujanan di luaran sana, sampai masuk angin kepalanya pusing bunda, dan kemudian dia tega menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan supaya istri dan anaknya bahagia di rumah. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, naon anu paling pertama ditanyakan? Mana pendapatan tukang panci nagih 3 bulan gitu kan? Wajar teh lamun salaki bunda hayang kawin deui. Wajar teh. Tuh. Ari kawin deui ulah ya. Mungkin bunda di luaran sana dia teh tadi teh pulang ojek teh dek tabrakan bunda, mungkin di sana teh tadi teh dia pulang dicarekan ku batur, pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia enggak hari ini? Kunaon sih getek. Udah tarak kikituanana ya. Makanya sok biasakan guna hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu adalah sayang kamu bahagia gak hari ini? Karena ternyata kata-kata ini itu adalah kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan gratis, dan ternyata itu efeknya bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan suami kita. Jelas ya? Tapi tong nggak bakal ngijak batur saya kamu bahagia. Sayang-sayangan ke batur mulai cukup ke suami dan anak aja. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, tempukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini bukan teknik hipnotis. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Ya, jadi kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya kalau bunda mau nyuruh belajar ke anak itu, sentuh dulu bagian pundaknya supaya anaknya nyaman, supaya anaknya percaya bun. Jelas ya? Yang kemudian walaupun bunda hayang kulkas anyar ka salah kita, tong maka maju 3 minggu. Ya, sentuh dulu bagian pundaknya. Ya. Pengen kulkas baru, insyaallah balik gitu. Ya. Karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, titik harga diri. Maka bunda, titik skin hanger yang wajib dilakukan buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan bunda di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Dan kemudian menurut penelitian bunda, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya wajar hari ini kalau bunda punya tetangga julidna luar biasa. Urang ngalewat oke salah, urang melong oke salah, urang ngalewat tepunten oke salah, buat tepunten teh keur nyeri huntu gitu kan. Nah apa teka tingali. Jelas ya, tapi kunaon aya orang lamun di lingkungan teh sok jadi virus, batur marame ngaliwat selfie hajatan dan yang lainnya, tapi manehna kasurupan sorangan. Batur mah ngaliwat manehna mah ka WC ngacak-ngacak naon teh. Kenapa banyak orang yang kayak gitu, bunda negatif thinking terus sama orang lain, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain karena ini. Ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger. Jelas ya sampai sini? Dan kemudian bunda, skin hanger yang wajib dilakukan ke anak itu bukan oleh ibunya tapi oleh bapaknya. Karena yang harus ngasuh anak itu bukan ibunya bunda tapi bapaknya. Kenapa bunda anak itu harus di skin hanger dan diasuh oleh bapaknya? Karena anak di bawah 7 tahun itu 95% dia menggunakan emosi. Makanya wajar lamun hayang jajan, hayang pok torolong, rewel, nanjak, nangis. Karena memang anak ketika lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa bun? Nangis. Ayah nu mental sebelah itu. Nangis kan, bukan mental sebelah. Kenapa? Karena dia membawa emosi ke dunia ini. Dan apa jadinya kalau anak yang dia 95% menggunakan emosi diasuh sama ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga? Kabayang tuh seuneu ketemu seuneu.
kahuruan bun, makanya kunaon namun ibu-ibu jangan anaknya disumpun nepi ka sore teh sok kiamat ya. Ayo we hareureuy dimulai masalah mandi, masalah makan, masalah jajan. Lamun anak dicas curhat sigara teh ngomong kunaon aing kudu kumaha gitu. Segala salah gitu. Karena wajar ibu-ibu emosi, anak emosi ketemu ya sudahlah kiamat ya bun. Tapi lamun sama bapaknya bunda, karena laki-laki itu 80% pakai logika. Misalkan hari ini bunda jalan-jalan ke pasar tumpah, kemudian di pasar tumpah misalkan anaknya lihat mobil-mobilan gede, lewe tangannya gogoren telan. Karena lewe era urang dipanggulin teh bela-belaan teu meuli cilok teh. Mesta dibeli gitu ya. Datang ke rumah, baik teh di rumah bunda tiba-tiba langsung dipotongkeun ban mobilnya kira-kira dek kumaha. Rek dikumahakeun budakna. Sia liwar-liwar teh aing geura beli seblak gitu kan. Tapi lamun ku bapana deh diambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika bunda, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal dan logikanya supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jelas ya? Kumaha atuh pada suami abi mah Bang Toib jarang pulang. Kumaha anu kitu? Ya babari kawin deui. Itu sinaneangan duit dia sina ngegeupan kan beres. Ulah ya sama bahaya. Jelas ya karena saking pentingnya pengasuhan anak itu saking pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak bunda, karena anak itu perlu peningkatan akal dan logikanya supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika dia minta jajan, oh mama nggak punya uang, dia paham. Oh ketika minta es krim nggak boleh terlalu banyak, dia paham. Kenapa dan bagaimana supaya anak paham itu semua? Ya tadi harus ditingkatkan akal dan logikanya sehingga dia insya Allah tidak akan koktorolong lagi, tidak akan rewel dan tidak akan manja. Jelas ya sampai sini? Dan kemudian bagi bunda di sini yang punya anak emosional dan hiperaktif, jadi tadi lamun hayang jajan, hayang poktorolong, rewel, manja, nangis wae, kemudian ditambah teu daek cicing lulumpatan jalannya tiba baranting, lamun di sakola sok tetengkas ka babaturanana ya, sok totonjok galak. Nah, itu penyebabnya bunda bukan karena anaknya bedegong atau turunan, tapi penyebab anak emosional sama hiperaktif itu cuma dua, gara-gara gula sama tepung. Jadi penyebabnya adalah susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Alah. Kudu dahan naon atuh anak abi Pak. Bunda, warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Jadi kalau anak bunda hayang jajan poktorolong wel kangkung. Insya Allah leuleus tunduh ya. Pingsan pas sampai sore. Kenapa? Karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Makanya sok aya istilah orang Sunda mah leuleus liat. Jadi bararaik saropan sarantun ya. Kenapa itu terjadi? Karena orang Sunda malah mundoma beuki, orang Sunda ge beuki. Jadi resep lalapan gitu ya intinya mah. Jadi akhirnya karakternya lebih sopan, lebih lembut gitu ya. Kenapa? Karena resep yang hijau-hijau. Jelas sampai sini bunda? Makanya bunda, saya banyak melihat anak hiperaktif mengarah ke autis, anak yang galak dan yang lainnya ternyata setelah saya interview orang tuanya banyak terlalu konsumsi susu berlebihan. Dan susu itu tidak mempengaruhi terhadap kepintaran anak bun. Jelas ya. Jadi supaya pintar anak itu bukan dikasih susu tapi omega 3. Omega 3 itu bisa dihasilkan dari ikan-ikanan, belut, bandeng, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi bukan susu. Jelas ya. Atuh bisi teh salmon mah dilawe kan bapana sok museup lin. Nah, sok museup mari anakna teh dibere lauk. Paham ya sampai sini ya? Jadi sok perhentikan susu, roti, mie. Karena yang saya lihat banyak anak yang galak hari ini tuh karena setelah saya teliti dia terlalu konsumsi tepungnya terlalu berlebihan ya tadi dari mie, roti. Ya, jelas ya sampai sini bunda? Oke. Kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab kedua anak kenapa banyak luka batin hari ini itu adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika bunda sama suami perceraian jadi korban siapa? Anak. Makanya bagi bunda yang mau nikah lagi, ada mau nikah lagi? Lihatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah bun. Karena kalau bunda nikah karena uang mah tidak akan abadi bun. Buktinya sekarang sih murah banget dimiskinkan. Jelas. Kemudian kalau bunda nikah gara-gara kegantengan geuning geus kokoloteun mah teganteng deui atau beuteung nangis burayuk mah geuningan alan. Ya. Terus
teh indah deh ningali lagi ya. Makanya niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah supaya hati kita tidak lelah dan kemudian supaya Allah itu memberkahi kehidupan kita. Sehingga mau ada atau tidak ada uang di rumah gitu ya, kita tetap bahagia. Jelas sampai sini. Dan kemudian yang ketiga, Bunda, banyak hari ini anak luka batin itu selain dari korban perceraian dan korban kekerasan, yaitu adalah korban bullying. Ya, karena hari ini saya banyak melihat anak dibully sama teman, saudara, bahkan orang tua. Dan ternyata bully paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu bukan dari teman, bukan dari saudara, Bunda, tapi dari orang tua. Karena orang tua hari ini gak pernah sadar bahwa dia suka membanding-bandingkan anak, si macu, si pesek, si gendut, si langsing, si lurus, si keriting, si hitam, si genghek, si putih, dan yang lainnya, Bunda. Banyak orang tua yang membanding-bandingkan hal yang seperti itu, walaupun menurut Bunda itu heureuy, tapi ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar hari ini suka ada perang saudara antara adik kakak di rumah berantem, terus siga upin ipin ya. Jadi kunaon aya adi lanceuk teh teu layeun siga upin ipin kan itu bareng-bareng ya. Naon pas ya wae karena ini suka dibandingkan. Makanya hari ini wajar ada perang saudara antara adik kakak saling laporkeun, ada anak ngelaporkeun kolotna. Kemudian kemarin mah di ujung Berung Bandung sana, Bunda, ada TK tawuran. SMA mah geus biasa ieu TK, kabayang tuh lupa masih kumaha. Dedornya boy mama batu si Gano pas dialungkeun si Ganonya Bunda pek teh nepina karena indung suku. Leweh dong tot lehok ke mama. Dan setelah saya cross check ke pihak sekolah, ternyata memang orang tua di sana itu banyak genggengan dan membanding-bandingkan anak. Makanya tong dibandingkeun kunaon anak abi geus bisa calistung anak maneh encan. Kunaon kakak nama 5 tahun teh geus pinter maneh mencan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu walaupun menurut Bunda itu teu heureuy, tapi ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Jelas saya sampai sini karena kalau anak Bunda dibully sama teman sama saudaranya, Bunda, saya itu korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA karena ketika kecil gigi saya paling depan itu patah, Bun. Saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha karena sok dibully sama teman-teman, hayu urang korbankeun si koda dan geus mungkahan. Itu setiap hari, Bunda, saya dibully seperti itu. Dan puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki tangan saya rame-rame sama teman-teman saya, dipulilingkeun dari kelas 1 sampai kelas 3 dijatuhin di pintu ini 15 jahitan berdarah kepala saya. Untung gak geger otak mungkinnya ya. Nah kemudian pada waktu itu saya pulang ke mama, saya hanya bisa nangis. Mas, saya udah gak mau sekolah lagi, capek mah dihinaan, saya mah gak jadi apa-apa juga gak apa-apa. Yang penting saya bisa hidup sama mama gak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia hanya bisa nangis-nangisnya, Bunda, karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, direndahkan, bahkan dipukul, berdarah seperti itu sama temennya. Dan kalau itu terjadi sama anak Bunda hari ini ditonyok ke babaturan anak kumaha? Sakit hati. Lawan Bunda anaknya ditonyok ke babaturan anak dikumahakeun? Diotrol. Ayo mah mending gelut gitu kan ya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, Bunda, dia tidak datang ke sekolah, tidak datang ke kepala, tidak datang ke guru, tidak datang ke orang tua, tidak datang ke teman-teman saya, tapi dia mengucapkan satu kalimat yang merubah alur hidup saya pada waktu itu, Bunda. Yaitu kembali dari dihinaan ku batur mah dalam mal borok, dek aku baca baturnya cek mama kamu paling ganteng salah dunia. Dan itulah yang membuat hari itu saya hanya bisa nangis-nangisnya dan mama meluk saya, ngusapin kepala saya. Dan itulah yang membuat hari ini kalau beliau masih hidup, minta umroh saya umrohkan walaupun gak punya uang, Bunda. Kenapa? Karena kata-kata yang sederhana itu merubah alur hidup saya pada waktu itu, Bunda. Saya sampai tidak pernah bolos sekolah 1 hari pun. Iya, gara-gara itu. Padahal setiap hari saya dihina, dibully sama teman-teman saya. Dan satu pelajaran yang bisa saya ambil dari apa yang diajarkan mama saya terhadap saya pada waktu itu, saya ngambil hikmahnya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang dihadapi ketika kecil, Bunda. Jelas ya, tapi saya lihat banyak hari ini anak-anak di bawah 7 tahun itu hampir 95%, Bunda, kekurangan tata krama atau tidak tahu tata krama. Apa penyebabnya, Bunda? Karena sok dikurung di iman. Jangan sok kurung anak di iman. Halo. Bunda, anak Bunda teh lain hewan peliharaan ya. Mereka itu manusia yang dimana mereka itu butuh bersosialisasi, karena mereka itu harus belajar, Bunda, dari teman-temannya bagaimana cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang sopan, bagaimana cara menghadapi orang kasar. Karena tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah, Bunda, karena tata krama itu ada istilah di mana tanah dipijak, di sana lah langit dijunjung. Kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama.
semua orang itu punya karakter dan perilaku masing-masing dan kita harus menghargainya Bun. Dan anak itu harus bisa ya menghadapi bagaimana cara menghadapi orang galak, orang sopan, orang baik, orang kasar itu mereka harus bisa Bun. Dan rata-rata hari ini tuh Bunda, anak-anak Bunda teh kadang kalau dihadapkan sama orang-orang teh sok bingung kudu naon. Gara-gara apa? Gara-gara tadi dikurung di rumah. Nah, itu Bunda dan hati-hati Bunda ketika Bunda banyak ketakutan seperti itu, sieun kuculik, sieun nangis, sieun apa, sieun jadi kasar, dan itu ternyata gangguan kejiwaan. Ya. Dan nanti kita akan bahas gangguan kejiwaannya ya. Siap ya? Oke, jelas? Makanya dengan demikian Bunda, bagi Bunda yang masih suka ngurung anak di rumah segera bertaubatlah Bunda ya. Istighfar dulu. Kenapa? Karena mau sampai kapan Bunda melindungi anak? Kita ketawa-ketawa di sini, Bunda meninggal di depan, ada yang tahu nggak? Nggak ada Bunda. Dan kumaha lamun bapak nikah deui kemudian dileok ku mama terena. Makanya ajarkan yang paling pertama ke anak itu adalah tata krama supaya ada atau tidak ada kita menemani dia, melindungi dia, tapi dia bisa hidup dengan baik. Mau kaya mau miskin hidupnya, tapi ketika dia punya tata krama dengan baik, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Jelas ya? Makanya sok biarkan antep ke, jadi lamun pukul sama temennya, tong sok lawan-lawan. Ulah gitu, atau tong main dijing si Eta gitu, ulah gitu. Jadi antepkan biarkan dia mencari cara sendiri supaya bagaimana, oh iya kalau saya dipukul hari ini sama dia, besok dia harus nyari cara bagaimana supaya besok mah tadi dipukul deh. Jelas ya? Tapi tong diajarkan ke urang sok ditonyok deui atuh. Gitu. Noh kawani, nah ulah gitu Bunda ya. Atau misalkan tadi Allah main si Eta tuh sok tahu lagi, jadi biarkan aja dia akan belajar mencari cara sendiri bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Paham sampai sini Bunda? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil. Jadi misalkan anak Bunda itu ketika kecilnya mengalami luka batin kemudian tidak tersembuhkan, itu akan menyebabkan Bundanya orang tua itu akan mengidap gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan ini Bunda itu sangat banyak sekali dan biasanya bahasanya itu araringis ya. Saya yakin Bundanya belum makan roti di rumah. Nah supaya masuk nanti materinya, mungkin kita riliskan dulu otaknya dengan sedikit games ya. Kita games dulu, silakan berhadapan dua orang ya. Sok dua orang berhadapan. Ayo lu hareure teh. Duduk aja. Saya mah hareure kan saya. Sametan mesti bayar sametan. Pak Bunda ke sana Bunda ayo. Hareure kan. Lanjut ya. Oke, lanjut dulu ya Bunda ya. Nah, kita akan memainkan permainan yang sederhana Bunda, biasa dilakukan oleh anak-anak di negeri Cina yang biasa dikenal dengan cing ciripin. Ya, makanya silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi Upin, siapa yang jadi Ipin. Ya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung anu jadi Upin. Tuh kacung dua nana. Kacung salah sahijina ya Upin. Cung anu jadi Ipin. Cung jadi Ipin udah. Silahkan tempelkan tangannya sama temennya Bunda, kayak mau salaman, tapi tong pikirkeun cukup ieu hungkul. Antal hungkul, siap ya. Bunda, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata Upinnya, si Upin kudu lepas, si Ipin kudu newak. Jelas ya. Jadi kalau ada Ipin, si Ipinnya kudu lepas, si Upinnya kudu nangkep. Jadi yang disebutin kudu lepas, yang gak disebutin kudu nangkep. Jelas ya. Dan nanti yang ketangkap itu harus maju ke depan. Jadi yang dapat hukuman itu yang ketangkep, yang kedua anu ngarenya dua nana, anu katilu anu kapelong-pelong. Siap ya? Makanya tolong didengarkan. Oke. 1, silakan posisi 2. Jadi Bunda, nanti kalau saya bercerita
bercerita di tengah-tengah cerita misalkan ada kata Upin gitu ya, si Upinnya itu harus lepas, si Ipina kudu lewat. Ya, ciri Ipin. Ya, kalau misalkan Ipin berarti si Ipina anu kudu lepas, si Upina anu kudu lewat. Dan nanti anu katewa kudu maju ke depan. Kudu bahasa Sunda wae. Oke, so siap ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Angkel Mutu. Di warung Angkel Mutu itu ada Atu, ada Esa, ada Piji. Piji. Lain nanti gitu kan. Itu Piji mah Upin dipimpin ya. Untuk masih percobaan ya. Tolong didengarkan hanya Upin dan Ipin, Piji mah teu. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian datanglah Bang Saleh, Meme, Susanti, dan Upin. Jadi si Upin anu gitu enak. Silakan yang ketangkep maju ke depan. Ayo maju. Silakan. Ayo Bunda 2 orang. Kenapnya ke sana jangan di sini. Di sini Bunda, di sini. Madepnya ke sana Bun, ke kamera ya, ke kamera. Nah, Ibu dipalai dulu gitu kan, salibnya dipalai dulu. Oke, hukumannya sederhana ya Bunda, tekedah ngurilingan alun-alun hebat, tekedah joget-joget, tekedah loncat-loncat, sederhana aja Bunda hukumannya, cukup muka jelek saja. Silakan muka jelek satu orang maju ke depan ke kamera, kita viralkan di YouTube. Ya. Setelah yang sudah boleh duduk, yang belum tak boleh duduk ya. Siap, 1 siapa dulu? Sweet. Siap, 1 mana dulu? Siap, 1, 2, 3. Mulai duduk kita. Silakan satu lagi, 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu ya. Dari semua. Oh. Dari sian-sian teh. Oke, kita lanjut ya. Ini juga nggak bisa udah diarah. Ya. Oke Bunda, gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua yang ditimbulkan oleh luka batin itu adalah kejiwaan pertama itu adalah ada gangguan kejiwaan namanya itu paranoid. Paranoid itu Bunda sok ngajenol dina punuk eta teh keloid ya. Jadi beda ya, paranoid mah biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Tadi Bunda, banyak orang tua hari ini ketika anak mainnya di luar sieun kuculik, terus kemudian tadi sieun dipukul sama temennya, sieun nangis dan yang lainnya. Kemudian juga ada orang tua hari ini ketika Mam Jeko sieun asam urat, Mam Asin sieun darah tinggi, peureum sieun teu beunta deui, salaki gawe sieun hakawin deui. Tong hirup Bunda. Kenapa banyak orang ketakutan seperti itu atau banyak ketakutan seperti itu, dan rata-rata orang mengidap gangguan paranoid itu gara-gara sok diasuh sama nenek atau kakeknya ketika kecil. Cung di sini anu sok nitipkeun anak ka ninina. Halo. Lain salah ninina Bunda ya, anu salah teh anu nitipkeun anak karena anak itu titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu?
Kenapa seperti itu Bunda? Karena di batas 50 tahun fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Makanya wajar kalau nenek-nenek mah ngasuh anaknya gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi wajar kalau akhirnya anak ini mengidap gangguan paranormal. Ya. Kemudian yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid yang dimana penderita itu cenderung cek orang sudah mah banget na teuyahan. Tahu banget na teuyahan. Jadi lamun dicarekan jeung diajak cerita sarua banget na teh lempeng gitu ya. Jadi orang seperti ini tuh dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi memilih hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular 2 hari digigit mati Bunda ya. Dan biasanya cek orang Sunda mah orang yang kayak gini tuh sok watados wajah tanpa dosa, komo lamun ditagih hutang. Nah itu ya, dan itu gangguan kejiwaannya namanya skizoid, dan skizoid itu biasanya ketika kecilnya dia sok dicarekan ke kolotna, akhirnya ketika sudah dewasa dia tegar kalongen, dan ketika jadi orang tua dia akan jadi skizoid. Kemudian yang ketiga itu Bunda, ada gangguan kejiwaan skizotipal, si mana si penderita itu biasanya menganggap dirinya punya indera keenam, bisa ngalengit, bisa ngirim katel ke perut orang. Aya nungi bisa ngirim paku tadi dia. Segera buka JNE Bunda ya supaya banget. Daripada ngirim paku mending ngirim paketnya. Dan ternyata terlepas dari benar atau tidak, misalkan Bunda punya anak yang indigo, dia bisa melihat makhluk halus, punya indera keenam. Terlepas dari benar atau tidak, ternyata Bunda itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal ya. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan antisosial, di mana penderita hilang hati nurani, jadi cenderung bengis, sakali haut, 2 gaplok, 3 cabuk, 4 bacok. Ya. Kenapa hari ini banyak begal yang dia dengan tega membacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang, Bunda ya, dengan tanpa pernah berpikir bahwa orang ini sedang ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah, Bunda. Kenapa ada orang sesadis itu Bunda? Karena ini dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Karena antisosial itu dia penderita itu hilang hati nurani. Ya, dek orang mendarah, dek dipukul, dek kumagi peduli. Yang penting dia puas. Itu biasanya orang antisosial. Dan biasanya orang antisosial ini Bunda ada kesamaan dengan psikopat. Kalau psikopat itu sama-sama sadis, cuman perbedaannya dari raut muka, orang psikopat mah manis Bun. Jadi orangnya baik, suka nolong orang, apa tersenyum, sok ngajak ngaliwet. Akhirnya sok ngajak ngaliwet ya dia. Ada bisi diliwet Bunda. Karena biasanya di rumahnya ke koleksi kepala orang gitu ya. Dan itu biasanya orang psikopat itu dari raut mukanya manis tapi di luar di belakang sadis. Tapi kalau orang antisosial dari raut muka sudah kelihatan bengis Bunda, jadi orangnya itu kelihatan galak dari raut muka. Jelas ya, dan itu namanya antisosial. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Si penderita itu cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor Bun. Jadi lamun ngange tas teh anu gogorelakan teh bling-bling. Jelas ya. Jadi lamun ngange behel teh anu emas supaya sakali sering gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang gangguan histrionik itu suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Ayah udah tambah salah kostum. Kenapa? Karena warna pakaian yang paling bagus untuk kejiwaan manusia itu adalah 3 warna Bunda yang dikombinasi, bukan yang satu warna. Terus ya, misalkan kerudungnya warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus Bundanya hanya nak kecerekan ke pasar ya. Insya Allah saya rumasihan. Nah, karena Bunda menurut teori kuantum warna pakaian itu ada artinya. Di ungu di sini ada warna ungu. Mana ungu suaranya? Ungu. Ungu teh jomblo. Sana sih ya, ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Biru dongker. Biru dongker itu warna ketelitian Bunda, karena saking telitinya biasanya orangnya suka hemat menuju pelit. Jadi lamun ngaliwat teh batur uduran 20.000 manehna 10.000. Ari dahar tanglotana dibungkus deh. Itu tambah salah kostum ya. Kemudian di tenggorokan di sini Bunda ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Kuning teh gampang kena diseblok. Bukannya Bunda kuning teh warna kecerdasan rasional, biasanya bara rawel gitu ya. Kemudian di dada ada warna ketenangan, warna hijau. Di perut ada warna orange, adalah warna semangat, warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang Bunda ada warna merah. Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Mana merah suaranya? Maaf kami.
Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena hari ini Bunda makanya suami Bunda tong loba teuing pakai baju warna beureum sok aya kami deui. Dan kemudian kenapa hari ini saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun dia hiperseks Bunda ya, syahwat seksualnya meningkat. Yang paling pertama gara-gara terlalu banyak memakai baju warna merah. Yang kedua gara-gara masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Cuma yang masih tidur sama mama. Oh. Kenapa anak itu tidak boleh tidur sama mama dan bapak di atas 2 tahun? Karena ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif Bunda. Dan otaknya bisa dan si otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo. Sekarang teganya bisa 2 tahun. Kumaha sih hesok mina. Jangan sopan. Ya. Jadi kerebunannya kerbangkong sapitro, anaknya ngeletet saya tik nanaonan si mama. Si mama disiksa. Makanya Bunda, kalau makanya Bunda kalau Bunda dek bangkong sapintrong jeung suami di rumah ya, tong di pinggir anak kali heula kana kursi mangga. Luhureun kompor palingnya begitu. Di WC oke silakan yang nggak boleh tuh di teras nanti ditonton orang itu ya. Jelas. Ya kan. Kumaha ada papi mah ngakos beuwina sapetak teh aya deui ya Bunda anaknya ke teras gitu Bundanya lagi. Beres leungit tas ya budak. Ya karena tadi Bunda ketika anak merem itu matanya memerem, otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi bagi Bunda yang mau melakukan hubungan seksual di pinggir anak segera bertobat. Karena itu bisa direkam oleh otak anak. Malah, omai kan walaupun Bunda disimut 5 rangkap gehangar Bun, karena yang rekam itu bukan mata tapi otaknya. Alah. Kumaha tuh? Nah, enak jadi matiin dengan cara. Kumaha tuh? Oh, baik nunggu geus mah hampura ya. Kahareup. Jelas ya sampai sini. Tas gana materina kudu nu kieu rapi. Kieu nyambung gitu. Jelas ya sampai sini siga ibu kurang belayan semua. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak syahwat seksual meningkat selain dia mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suami. Yang kedua sering memakai baju warna merah. Yang ketiga punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Banyak anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, telinga mama, ketiak, sikut, kemudian nenek, selimut dan yang lainnya. Aduh ya. Jadi walaupun cuma pegang sikut Bunda ya itu teh ternyata bisa meningkatkan syahwat seksualnya Bun. Makanya kalau anak Bunda gak bisa tidur pegang kelek mamanya kena diberhentikan dah bau. Isi ngesang kumaha ke hasil. Kalau misalkan sebelum tidur nggak apa-apa. Iya, justru itu Bunda nggak boleh ya. Punya kebiasaan aku sebelum tidur karena itu bisa meningkatkan syahwat seksualnya walaupun cuma pegang sikut ya, karena Bunda mah mungkin berpikir kemarin mah kalau pegang nenek iya, tapi ternyata cuma pegang sikut juga itu berpengaruh ya, itu bisa meningkatkan syahwat seksualnya. Karena itulah mungkin hari ini kenapa banyak anak kami di luar nikah atau janda di bawah umur bukan karena tontonan, mungkin bukan karena pergaulan, tapi karena ini dia sering mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suaminya. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, aduh egan seueur ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Warna pink itu adalah warna keceriaan. Dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas Bunda. Makanya kenapa kain ihram kita itu warna hitam sama putih? Karena tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah gede. Ketika ihram semuanya sama. Kaya si miskin itu memakai 2 helai baju warna putih. Itu untuk menguras sifat egois dari manusia. Makanya Bunda, lamun Bunda memasuki akhir bulan, saya rekomendasikan Bunda memakai baju serba putih ya. Itu teh tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas air nagih teh mau bener gitu. Terus katingali putih-putih ya. Jelas ya. Nah kemudian Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari suka cari perhatian, yaitu adalah suka membesar-besarkan masalah sepele Bun. Jadi masalah sepele sok digede-gedekeun, tadi sok jadi virus di lingkungan teh. Tadi jadi orang yang kayak gini teh lamun di lingkungan orang lain marame manehna mah kasurupan sorangan. Dan itu teh gangguan kejiwaan namanya histrionik. Oh, nih inget ke Ciro ya.
Kemudian yang selanjutnya bunda ada narsistik. Kalau narsistik itu si penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya, atau bisi hese mah geng-gengan. Jadi ada orang yang saya mah ngaliwatnya pengen jeung Ciro karena Ciro mah beunghar meh gratis. Ada juga saya mah ngaliwatnya pengen jeung Cesiti karena Cesiti mah geulis meh kabawakeun geulis. Jadi ada orang yang menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya, dan hati-hati ternyata itu adalah gangguan kejiwaan. Namanya narsistik. Coba saya lihat. Nah, makanya bunda, lamun ada seragam kelas A, kelas B tong dipisah-pisah ya bunda, samikeun bisi bundanya gangguan kejiwaan. Karena lamun ada seragam ketiluan, 2A itu terkengeng ya. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan gangguan kejiwaan namanya narsistik. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan apiode, di mana si penderita tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Aduh, bobogohan deh. Padahal moga suami, moga anak, moga keluarga. Coba saya lihat ada potensi enggak? Ya, karena biasanya bunda hati-hati, laki-laki itu tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi perempuan tertarik sama laki-laki itu bukan dari tatapan mata, tapi dari obrolan. Awalnya Instagraman, lanjut curhatin WA, tos curhatan video callan, tos video callan teh ketemuan bunda ya, tos ketemuan aduh dipeluk. Kalau sudah dipeluk ya sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya, makanya hari ini banyak sekali yang mengidap gangguan apioden awalnya itu dari obrolan, sehingga dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya, padahal dari segi ekonomi suaminya itu lebih kaya dibanding dengan pacarnya. Kenapa? Karena itu tadi perempuan malah ngobrol nyaman, nyambung, sok bogo. Jelas ya, makanya hati-hati pulang dia tong curhat jeung hati bisi bogo. Jelas ya. Karena itu nge-GR sih apa ya. Padahal mah heueuh. Jelas ya, karena itu hati-hati perempuan malah nyaman ngobrol, merasa didengarkan dan yang lainnya, wah itu tuh hati-hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan kejiwaan dependen. Kalau dependen itu orang yang egois, tidak butuh atau tidak merasa tidak butuh dengan orang lain. Kemudian ada juga obsesif kompulsif, di mana si penderita itu cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan rata-rata orang bunuh diri gara-gara penyakit ini bunda. Dia menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan kalau padahal rumus matematika itu berbeda dengan rumus Allah bunda. 2 tambah 2 itu belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, 10, 0, 1, tergantung bagaimana Allah menghendakinya bunda ya. Nah makanya bunda, saya kemarin punya teman orangnya baik luar biasa, gampang akrab, suka nolong orang, tapi ketika beres menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Mungkin dia pikir bahwa beres menikah itu kayak India, joget-joget di padang pasir bunda ya. Kemudian kayak Korea jalan-jalan te gawe ge loba duit. Padahal ketika apaleun lamun beak-beak siga kumaha rasana, kumaha lamun eueuh minyak. Biar canda sehat ya, boro-boro cinta keudeuh salah juga. Nah mungkin dia tidak memikirkan itu semua, akhirnya 2 minggu dia gantung diri di kamar bunda. Makanya setelah pulang dari sini saya rekomendasikan bunda segera cek kamarnya bu. Cek kamar beres maksudnya. Kenapa? Karena tadi orang-orang obsesi kompulsif atau orang-orang perfeksionis yang menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi itu biasanya gampang stres ya. Karena hidup itu tidak bisa ya, karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas ya bunda? Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Jadi bukan tidak mungkin Allah ngasih dunia dan seisinya, karena dunia dan seisi itu milik Allah. Makanya kenapa dulu pernah ada nabi yang menguasai setengahnya dari bumi ini bunda. Siapa orang terkaya di dunia ini hari ini itu tidak bisa membandingi nabi ini bunda, karena dia pernah menguasai setengah dari bumi ini. Bahkan saking kayanya dia sampai ikan di laut itu dikasih makan. Saking bingung miakeun duitna kudu kumaha gitu ya. Tapi sebaliknya Allah itu bunda Maha Rahim. Maha Rahim itu Maha Penyayang. Jadi kenapa Allah itu gak kasih ke bunda hari ini uang 10 juta per hari gak kayak ke orang lain? Karena Allah tahu kalau bunda dikasih uang 10 juta hari ini itu bundanya akan maksiat, dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai narkoba, akhirnya pidosakeun. Ya karena Allah sayang, makanya bunda lamun bunda hoyong dikasih uang 10 juta per hari kayak orang lain, pantaskan diri dulu ya, supaya Allah kalau udah percaya maka bukan tidak mungkin bunda dunia dan seisinya itu Allah kasih ke kita bunda ya. Maka sok silahkan ya,
Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas sampai sini ada yang ditanyakan, satu-satunya orang yang tidak punya masalah di dunia ini hanya orang gila. Jadi yang sehat boleh bertanya. Silahkan bangga, karena yang sehat itu banyak masalahnya gitu kan. Mulai masalah listrik, masalah minyak, masalah gas naik, masalah minyak naik, ditaruh screen ya. Kalau misalkan di rumah aktif, ya galak gitu, kasarnya gitu. Kalau di luar enggak gitu, masih wajar. Kurang piknik bun. Jadi kenapa banyak anak yang jago kandang, kayak di rumah rewel, manja, galak sama mama, tapi di sekolah malah cicingan, siga cacingan bunda ya. Nah itu penyebabnya adalah memang kurang piknik ya. Saya lihat mamanya juga kurang piknik. Tahu mau bujur sapi wae. Jalan-jalan karena yang ada. Jelas ya, karena itu, karena ya tadi anak itu kan harus banyak mengenal orang, jenis-jenis orang. Oh muka orang tuh ada yang gini, ada yang gitu. Kemudian oh ternyata tempat-tempat itu ada yang banyak bunganya, ada banyak gunungnya, ada banyak airnya dan yang lainnya. Ya tadi tata krama itu di mana tanah dipijak, di sana lalang dijunjung. Supaya tuh anak tuh tahu mengondisikan diri. Kalau di lapangan dia harus lari, di masjid harus diem, di sekolah harus belajar. Jadi kenapa anak itu tadi di luar jadi ngahuleng? Karena dia bingung, kudu naon gitu ya. Kenapa? Karena selama ini di rumah wae. Nasnya makanya sok obat piknik. Gimana ini kan anak saya kebiasaan kalau mau tidur ini suka pegang-pegang rambut. Gimana mengubah kebiasaannya biar nggak terbiasa? Makanya diracun. Aneh sih. Nah, bagaimana Pak cara memberhentikan kebiasaan tertentu sebelum tidur, memberhentikan anak yang sok ngame HP wae, kemudian membuat anak suka makan nasi, suka makan sayur dan yang lainnya. Sederhana bunda, lamun bunda hayang mama tahan anak teh tongker sadar bun. Kenapa? Karena otak anak itu ada yang namanya critical area. Critical area itu penghalang di otak anak, yang dimana wajar lamun bunda mama tahan anak ayeuna nurut isukna kitu deui. Karena sok ka dieu tah masuk ka dieu balik deui gitu ya. Makanya lamun bunda hayang mama tahan anak itu tunggu ininya terbuka. Kapan ininya terbuka? Ini itu akan terbuka setelah setengah jam anak memejamkan mata. Jadi kalau anaknya tidur malam itu tunggu sampai setengah jam, tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Makanya lamun malam itu saya rekomendasikan bunda teh tong tidur duluan. Karena sok balik dihipnotis ke budak nah jajan. Nah isukna jebol dan siaya 100.000 keluar. Karena itu bunda ya. Makanya tunggu sampai setengah jam. Setelah setengah jam bunda masukkan informasi yang bunda inginkan. Dek besok mah tidak pegang sikut mama lagi ya. Dek besok mah tidak pegang rambut mama lagi ya. Dek besok mah tidak main HP lagi ya. Mama liur tinggalina. Nah itu bisa bunda silakan informasi yang bunda inginkan. Ini bisa dimasukkan. Cuman ingat satu malam itu hanya boleh satu masalah saja. Tong lo bantuin. Karena ibu-ibu mah saking loba-lobana unek-unek lebih keadaan janari terberes-beres sih. Makanya satu malam itu hanya boleh satu masalah. Dan kalau masalahnya yang berat kayak trauma, kayak kecanduan dan yang lainnya, itu harus 30 malam tidak boleh berhenti pun. Jadi kalau sudah 10 malam ke 11 malamnya kelupaan, gunanya itu harus balik lagi ke awal ya. Jadi ingat kalau kecanduan dan trauma, misalkan kecanduan main HP, kecanduan jajan es krim, kecanduan makan permen, itu harus 30 malam. Paham sampai sini? 30 malam gimana maksudnya? Ya 30 malam berturut-turut. Setiap hari, setiap malam. Tentang itu aja. Tapi jadi tidak malam aja mau siang oke nggak bisa bunda ya harus. Hidungan sama hari. Jelas ya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda bicaranya itu nggak boleh ke telinganya, karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Karena lamun ke telingana dia tong ngomong HP mama lieur tinggalina, kita anak nabang naon mah. Kan luas ya bunda. Makanya dari pintu kamar juga nggak apa-apa, dari kursi juga nggak apa-apa, jadi agak jauh dikit nggak apa-apa. Jelas sampai sini bun? Ada lagi? Kalau ngilangin partner gimana? Jadi Ngilangin partner partner. takut gini kalau main gitu. Kalau ke masjid juga, aduh takut gini gitu. Berarti mamanya dulu harus terapi. Nah untuk
untuk terapi gangguan kejiwaan itu Bunda banyak sekali terapinya dan biasanya sih direkomendasikan hipnoterapi untuk pemulihan diri atau pemulihan jiwa. Atau minimal misalkan bundanya nggak ada uang karena lumayan ya untuk hipnoterapi itu biayanya itu bisa dengan 1 minggu sekali itu bunda di rumah harus me time itu sadar jalan-jalan ke Alfa atau ke Borma calik di rumah nyalira tanpa suara suami tanpa suara anak jadi suami jeung anak anu paling gede sampai paling kecil teh dititah keluar tapi tong dititah kawin deui misalkan dititah ka mertua dititah ka orang tuanya atau ke mana gitu sini jalan-jalan bunda di rumah sendirian tong nyeusehan cukup duduk cantik saja minum teh manis sambil nonton Korea kemudian sempatkan berbicara dengan diri sendiri atau bonding budaya jadi berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak misalkan anak kecil ketika kecil kita dipanggilnya Ice misalkannya jadi Ice kamu sudah besar punya anak punya suami maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu dan jadilah orang yang berbahagia karena banyak hari ini yang orang yang pengen sukses gara-gara pernah dihina sama orang lain pernah direndahkan sama orang lain dan itu ternyata tidak boleh bunda kenapa? Karena kalaupun iya bunda sukses gara-gara itu saya yakin bunda tidak akan pernah bahagia ya makanya salah satu cara menemukan gangguan kejiwaan itu adalah yang paling pertama tadi harus banyakin berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak yang kedua jalan-jalan bunda tadi piknik ya piknik yang paling bagus itu bunda ketemu sama teman lama aduh ya reunian pengalaman di Bektolan terus rami raos ya kemudian yang ketiga itu coba hal-hal baru ya misalkan bunda sieun naik ketinggian coba naik roller coaster ya jantungnya coplok lamun sieun korai coba megang orai lamun sieun ya korai itu sorai bapaknya betul jelas ya jadi mencoba hal-hal baru yang memang bunda itu belum pernah coba sebelumnya nah itu biasanya suka menyembuhkan gangguan kejiwaan. Jadi supaya bundanya tidak berpikirnya tidak sempit karena biasanya banyak orang yang banyak ketakutannya lo batin nonton berita ya lo batin nonton berita lo batin main HP padahal kehidupan ini tidak seperti itu bunda ya dari sekian ribu wilayah Indonesia ya sekian banyak gitu ya juta-juta orang hanya beberapa orang aja walaupun memang kemarin ada kejadian miris ya ada seorang ibu-ibu menggorok anaknya gitu ya gara-gara mungkin itu gangguan mental dan yang lain tapi kan itu sebagian kecil saja gitu kejadian di dunia ini karena lamun dikumpul-kumpul mah kejadiannya iyalah gitu ya banyak takutnya tapi kan hidup ini tidak bisa seperti itu ya karena banyak enaknya dibanding takutnya jelas ya makanya berhentilah nonton berita baru ini nonton Korea ya biar jelas kayak bahaya oke pun dengan diri ya jelas ada yang jelas sampai sini cukup? Oke. Baik itu saja mungkin bunda yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak bunda mau mendengarkan saya mau coblak dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya bunda mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah tidak benar atau menyakiti hati bunda atau kata-kata yang tidak sesuai dengan sopan santun tata krama di sini itu murni kesalahan saya dan kalau ada yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala mohon dimaafkan. Kemudian bagi bunda yang lupa materinya tadi seperti apa atau ada teman bunda yang nggak datang atau bunda pengen ngelaporin materinya ke suami silahkan dilihat di YouTube saya di Kodar TV. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Atau di paroli itu yang mau pakai kuota itu kudu bayar ya. So nggak subscribe ke atau ya. Pakai K jangan pakai K ya. Nanti tayangan hari ini saya akan tayangkan di YouTube saya. Jadi yang manyun ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Udah pasti tinggalin nanti langsung manyun aja. Dan kemudian bagi bunda yang ingin lihat materi-materi yang lain misalkan tentang pijatan buat anak yang susah makan kemudian pijatan buat anak emosi pijatan buat anak yang telat bicara semuanya ada ya karena saya banyak lihat anak-anak itu banyak yang telat bicara gara-gara tadi anak nangis sedikit diemin sama HP anak nangis sedikit kasih jajanan anak nangis sedikit kasih nenen dan yang lainnya padahal bunda supaya anak cepat bicara itu jangan ketika nangis diemin dulu jangan langsung ditidurin, jangan langsung dikasih nenek, jangan dikasih HP. Kenapa? Karena ketika anak nangis sedang melatih otot leher, bibir sama lidahnya supaya anaknya cepat bicaranya. Kemudian supaya pinter oke, karena kan ketika nangis jantungnya cepat. Jadi ketika cepat dia akan memompa darah ke otaknya lebih cepat juga sehingga nutrisi otaknya bagus. Jelas ya?
Nah itu nanti bisa dilihat di YouTube saya, coba jangan di scroll tapi lihat di playlist di materi psikologi, nanti semua ada ya tentang materi-materi itu. Jelas sampai sini?